Praktikum kali ini kita akan membahas tentang alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Kita akan membahas tentang penjalaran impuls saraf pada jantung. Penjalaran impuls saraf pada jantung dimulai pada bagian SA, node dan merambat ke otot-otot antrium sehingga antrium dapat berkontraksi, kemudian impuls mencapai AF node selama 0,1 detik. Sebelum masuk ke vertikal, hal tersebut supaya antrium dan vertikal tidak berkontraksi secara bersama-sama yang berfungsi mencegah kebocoran jantung. Dengan penundaan 0,1 detik tersebut, antrium berkontraksi mendahului vertikal. Impuls yang berasal dari AF node tadi akan dirambat ke berkas HIS dan selanjutnya ke berkas Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian vertikal sehingga vertikal dapat berkontraksi. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Pergeseran ambang yang lebih cepat di bawah pengaruh simpatis ini memungkinkan potensi aksi menjadi lebih sering dan karenanya kecepatan jantung menjadi meningkat. Saraf vagus atau saraf eranial nomor 10 membawa impuls yang memperlambat denyut jantung dan konduksi impuls melewati AV node dan vertikal. Rangsangan pada sistem ini membebaskan senyawa kimia asetilkolin yang memperlambat denyut jantung. Pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas tentang aliran darah dalam jantung. Sel-sel miokardium menerima darah dari dua pembuluh arteri koronaria yang keluar dari aorta, arteri koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi sirkumfleksa arteri, mengelilingi jantung, dan arteri koronaria kanan menuju ke bawah ke permukaan depan vertikal sinister. Selanjutnya arteri ini membentuk percabangan yang lebih halus yang mensuplai darah ke sel-sel otot jantung atau miokardium. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian siklus jantung. Siklus jantung adalah interval dari akhir satu kontraksi jantung ke akhir kontraksi berikutnya. Siklus jantung terdiri dari dua periode, yaitu periode kontraksi sistol dan relaksasi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pengertian sistole dan diastole. Sistole adalah tekanan ketika jantung memompa darah, sedangkan diastole adalah tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Selanjutnya, yang menimbulkan bunyi jantung. Terdapat dua jenis bunyi jantung yang dapat didengar pada orang sehat, yaitu suara loop. Suara loop merupakan suara jantung pertama yang disebabkan oleh penutupan katup triskupit dan mitral. Yang kedua yaitu suara dub. Suara dub merupakan suara jantung kedua yang disebabkan oleh penutupan katup semilunar. Selanjutnya yaitu fungsi dari chorda tendinae, berfungsi untuk mencegah membaliknya katup ke dalam antrium, menarik katup AV antrioventrikular dalam proses membuka dan menutup katup antrioventrikular. Selanjutnya, yang terjadi jika chorda tendinae tidak normal. Jika chorda tendinae tidak normal, maka chorda tendinae akan meluas menjadi otot papilaris, yaitu tonjolan otot pada dinding vertikal. Chorda tendinae menyongkong katup pada waktu kontraksi vertikal untuk mencegah membaliknya katup ke dalam antrium dan untuk mengirimkan kenaikan serta penurunan tegangan ke masing-masing katup, sehingga menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Selanjutnya, fungsi klep antrioventrikular dan klep semilunaris. Dua katup semilunaris untuk mencegah aliran balik darah ke ventrikel. Katup semilunar pulmonal terletak di bukaan antara ventrikel kanan dan batang paru. Katup semilunar aorta terletak di bukaan antara ventrikel kiri dan aorta. Dua katup antrioventrikular AV untuk mencegah aliran balik darah dari ventrikel ke antrium. Katup trikuspid terletak di antara antrium kanan dan
Subbicuspid atau mitral terletak di antara atrium kiri dan vertikal kiri. Selanjutnya tentang darah keluar dari masing-masing bilik jantung. Jantung normalnya berdenyut sekitar 60-80 kali per menit. Sekali berdenyut jantung akan memompa sekitar 70 cc darah. Sehingga dalam semenit curah jantung dalam yang dipompa sekitar 5 liter. Darah yang dipompa akan melewati pembuluh darah sepanjang 100 km selama hidup. Dan darah yang dipompa selama hidup berjumlah kurang lebih 227 juta liter dengan jumlah denyutan sebanyak 2,5 miliar kali. Selanjutnya, satu siklus jantung lamanya 0,8 detik. Berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam 1 menit? Frekuensi jantung normal berkisar antara 60 sampai 100 denyut per menit dengan rata-rata denyutan 75 kali per menit. Dengan kecepatan seperti itu, siklus jantung berlangsung selama 0,8 detik, sistole 0,5 detik dan diastole 0,3 detik. Selanjutnya, yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner BJK, yang pertama tekanan darah tinggi, yang kedua kolesterol dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan atau obesitas, kebiasaan merokok, peradangan pada pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa jenis kelainan pada jantung. Yang pertama penyakit jantung koroner, kedua serangan jantung, yang ketiga aritmia, yang keempat kardiomiopati, yang kelima gagal jantung, yang keenam penyakit jantung bawaan, yang ketujuh penyakit katup jantung, yang kedelapan endokarditis, yang kesembilan tumor jantung. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner. Yang pertama menerapkan pola makan sehat, yang kedua menerapkan pola hidup sehat, yang ketiga hindari kebiasaan merokok, yang keempat hindari stres, yang kelima hipertensi, yang keenam obesitas, dan yang ketujuh olahraga. Yang selanjutnya yaitu pengertian alat pacu jantung dan cara menggunakan alat pacu jantung. Alat pacu jantung adalah sebuah alat pacu bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur, tidak terlalu lambat atau cepat, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Alat ini bisa dipasang jika Anda mengalami masalah jantung tertentu seperti aritmia. Alat pacu jantung dipasang saat detaknya terlalu lambat setelah terkena serangan jantung. Bisa karena penyakit jantung koroner yang lama, bisa juga karena usia tua jadi terlalu lambat. Alat pacu jantung lainnya yang bisa digunakan saat mengalami gagal jantung atau lemah jantung yang disebut cardiac resynchronization terapi atau CRT, fungsinya untuk menggerakkan dinding jantung dan mensinkronkan kembali pompa jantung. Yang selanjutnya yaitu perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Sifat dinding arteri tebal dan elastis, vena tipis dan kurang elastis, kapiler tipis dan permeabel. Sifat arah aliran, arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung, kapiler berawal dari anterior, tekanan kuat jika terpotong darah memancar, vena lemah jika terpotong darah merembes, kapiler sedang. Sifat darah, arteri banyak mengandung O2 kecuali di paru-paru, vena banyak mengandung CO2 kecuali di paru-paru, kapiler banyak mengandung O2. Letak, arteri lebih ke dalam, vena dekat permukaan, kapiler antara arteri dan vena, klep hanya satu di pangkal, banyak di sepanjang pembuluh, kapiler tidak punya. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan proses peredaran darah sistemik dengan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh, yaitu dari ventrikel kiri menuju aorta, menuju arteri, menuju kapiler, menuju vena di seluruh tubuh, kecuali vena yang menuju ke vena pulmonalis sampai kembali ke antrium kanan.
bilik kanan jantung. Yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru-paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernapas. Sementara itu, oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir melalui vena paru-paru, yaitu vena pulmonalis, dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali sistem peredaran darah besar, yaitu mulai dari vertikal kanan menuju arteri pulmonalis, menuju pulmo, menuju vena pulmonalis, dan kembali ke atrium kiri. Selanjutnya yaitu proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung akan memompa darah, sementara pembuluh darah akan mengalirkan darah ke jantung. Darah yang diedarkan tersebut akan melewati seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi, serta hormon untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Tiap pembuluh darah hanya mengalirkan darah ke satu arah saja, misalnya pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan pembuluh vena yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari aterosklerosis, trombus, dan embolus. Aterosklorosis atau aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Trombus adalah gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Gumpalan darah sebenarnya bermanfaat untuk menghentikan peredaran darah sebagai respon terhadap cedera atau luka. Namun ketika terjadi di luar kondisi tersebut, trombus dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Emboli atau embolis adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap orang, tergantung tipe dan lokasi pembuluh darah yang tersumbat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses peredaran darah aktif. Mula-mula darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang berasal dari placenta masuk ke janin, lalu vena umbilicus yang bercabang dua setelah masuk ke dalam perut, yaitu cabang yang kecil bersatu dengan vena cava. Darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Cabang satunya lagi ductus venosus aranti yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior masuk ke antrium kanan dan sebagian besar darah dari antrium kanan akan dialirkan ke antrium kiri melalui forman ovale. Sebagian kecil darah dari antrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah dari vertikal kanan ini dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena adanya tahanan dari paru-paru yang belum mengembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botalli dan sebagian kecil akan menuju paru-paru dan selanjutnya ke antrium sinistra melalui vena pulmonalis. Sekian dari penjelasan saya tadi tentang alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Sekian dan terima kasih.